Martial Peak 3210. Yang Kai butuh setengah bulan untuk sepenuhnya menenangkan ratusan ribu orang ini. Selama waktu ini, dia sangat sibuk sehingga kakinya bahkan tidak menyentuh tanah. Untungnya, Hua Qingxi dan Bian Yuqing ada di sana untuk membantunya, jika tidak, dia akan khawatir setengah mati. Istana Surga Tinggi memiliki lebih dari 100 puncak roh dengan berbagai ukuran. Awalnya, itu kosong, tetapi sekarang dipenuhi orang. Puncak roh yang lebih kecil memiliki beberapa ratus orang yang tinggal di sana, sedangkan puncak terbesar memiliki 2 atau 3 ribu. Dengan lebih dari 100.000 orang tersebar di sekitar ratusan puncak roh ini, Istana Surga Tinggi tiba-tiba menjadi sangat hidup. Dengan begitu banyak orang, mengelola mereka semua memang masalah yang merepotkan, tetapi Hua Qingxi telah menyarankan agar setiap puncak memilih master puncak dan lebih dari 100 master puncak akan bertanggung jawab di bawahnya, sementara murid baru di Spirit Peak akan ditangani oleh para master puncak. Dengan cara ini, segalanya akan jauh lebih mudah. Qi Yue, Ai Ou, Gu Changyun, dan Guizu secara alami memiliki kemampuan untuk menjaga puncaknya masing-masing, dan semuanya adalah puncak roh dari puncak utama. Meskipun kultivasi mereka belum mencapai alam kaisar, semuanya berada di tahap Dao Sos urutan ketiga, jauh lebih kuat daripada para pembudidaya dari Starfield. Karena itu, mereka berempat menyerah pada Five Saint Peak dan pindah ke Spirit Peaks masing-masing. Murid-murid di bawah mereka mudah untuk dibagi, dan Gu Changyun adalah Master Union of Sword Union. Yang Kai telah membawa hampir semua elit Sword Union bersamanya kali ini, jadi dia bisa dengan mudah menyerahkan semua murid Sword Union kepadanya. Dia percaya bahwa murid-murid ini akan lebih dari senang untuk melakukannya. Jika tidak ada cukup orang, mereka juga dapat dipindahkan dari tempat lain. Di sisi lain, Ai Ou memimpin puncak roh yang dibentuk oleh sekelompok pembudidaya kamar dagang Hang Luo. Guizu berasal dari Sekte Surga Tinggi yang asli, dan Qi Yue juga berbagi dengan beberapa orang dari Sekte Surga Tinggi. Ini karena Yang Kai telah menugaskan 3.000 monster race ke 3 Monster King, jadi dia tidak punya siapa-siapa untuk digunakan. Tetua Sekte Kaisar Bintang lainnya seperti Ye Xiyun, serta Qi Yimeng, Setan Tua, dan Alam Origin King lainnya semuanya telah menjadi Peak Masters. Dengan tawar-menawar seperti itu, situasi Istana Surga Tinggi segera menjadi jelas dan akan sangat nyaman untuk dikelola di masa depan. Yang Kai, bersama dengan Hua Qingxi dan Bian Yuqing, berpatroli di berbagai puncak dan setelah memastikan semuanya berjalan lancar, dia akhirnya punya waktu untuk beristirahat selama beberapa hari. Sedangkan untuk istirahat, sepertinya dia tidak ada hubungannya, hanya saja dia tidak sesibuk awalnya. Dengan lebih dari 100.000 orang yang tinggal di sini, mereka pasti membutuhkan sejumlah besar sumber daya kultivasi dan teknik kultivasi. Sekarang semua orang telah datang ke Star Boundary, teknik kultivasi di Starfield tidak lagi dapat mengikuti kecepatan, jadi tentu saja mereka perlu mengubah teknik kultivasi tingkat yang lebih tinggi. Untungnya, sejak Yang Kai memasuki batas bintang, dia telah membunuh banyak orang dan bahkan menghancurkan sekte teratas seperti Sekte Asking Passion, jadi dia memang telah mengumpulkan banyak metode kultivasi. Ada banyak jenis metode kultivasi yang cocok untuk semua jenis kultivator. Hua Qingxi, di sisi lain, sudah lama bersiap untuk yang terburuk. Dia telah membangun perpustakaan di puncak utama yang berisi teknik rahasia dan teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkan lebih dari 100 master puncak untuk dipilih. Masalah keterampilan bela diri telah diselesaikan sementara, dan satu-satunya yang tersisa adalah sumber daya budidaya. Sebagian besar pembudidaya di Starfield menggunakan Saint Crystals, sedangkan Star Boundary menggunakan Sos Crystals. Keduanya berada di level yang sama sekali berbeda. Untungnya, Istana Surga Tinggi telah mengumpulkan banyak kristal Sos selama bertahun-tahun, Yang Kai juga berhasil memeras beberapa dari 3 yang mulia beberapa hari yang lalu. Ditambah dengan fakta bahwa Hua Qingxi telah berdagang dengan kamar dagang sumber Valet Domain Selatan selama 50 tahun terakhir, murid Istana Surga Tinggi tidak perlu khawatir menggunakan kristal Sos untuk berkultivasi. Adapun perdagangan kamar dagang sumber Valet, itu diadakan setiap tahun, dan jumlah barang yang mereka perdagangkan sangat besar, jadi setelah 50 tahun, pasti akan ada surplus barang. Tidak perlu terlalu memikirkan kristal Sos, satu-satunya hal yang harus dia pertimbangkan saat ini adalah masalah pil. Perjalanan dari Starfield ini telah membawa banyak pembudidaya Origin King Realm, dan seiring berjalannya waktu, lebih banyak orang akan dipromosikan ke Origin King Realm. Origin King Realm bukanlah apa-apa, tetapi Origin King Realm yang menembus ke tahap Dao Sos adalah proses mengkonsumsi pil, karena setiap pembudidaya perlu menggunakan pil pembekuan sumber untuk membantu dalam konversi Soski. Yang Kai telah mengalami proses ini bertahun-tahun yang lalu, seperti halnya Qi Yue, Guizu, dan yang lainnya. Tanpa bantuan dari pil pembekuan sumber, akan memakan waktu setidaknya 10 atau 20 tahun bagi Origin King Realm untuk sepenuhnya mengubah Senki mereka menjadi Soski, dan ini jika mereka cepat, jika mereka lambat mungkin butuh beberapa dekade atau ratusan tahun. Oleh karena itu, dalam 10 atau bahkan 100 tahun ke depan, Istana Surga Tinggi akan membutuhkan pil pembekuan sumber dalam jumlah yang tak terhitung.
Dengan sejumlah besar sos Chongealing Pil, hanya mengandalkan penyempurnaan dari sekte sendiri pasti tidak akan cukup, bahkan jika High Heaven Palace sekarang memiliki Spirit Pil Peak, itu masih jauh dari cukup. Saat mengolah alkemis mereka juga perlu membeli pil dalam jumlah besar. Karena itu, Yang Kai menyuruh Hua Qingxi, yang baru saja kembali, melakukan perjalanan ke domain selatan dan mengambil sejumlah besar monster Biscores, bersiap untuk menukarnya dengan kamar dagang sumber valet dengan kumpulan sumber pembekuan. Pil. Yang Kai memiliki lebih dari 1 juta monster Biscores, yang semuanya diperolehnya setelah memasuki Wild Ancient Land dan Monster Beast Tomb. Ini adalah akumulasi dari puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun di Wild Ancient Land, tetapi Yang Kai telah menyapu semuanya, termasuk beberapa monster Biscore urutan ke-12. Dia percaya bahwa kamar dagang sumber valet akan dengan senang hati membuat kesepakatan seperti itu. Untuk pil pembekuan sumber darurat ini, Yang Kai telah mengeluarkan lebih dari 10.000 jenis monster Biscores. Dapat dikatakan bahwa dia telah menghabiskan banyak uang. Setelah sebulan yang sibuk, Yang Kai akhirnya santai. Pada hari ini, dia memimpin Xia Ningqiang ke puncak roh. Puncak ini juga merupakan salah satu puncak utama High Heaven Palace. Dibandingkan dengan puncak roh lainnya, itu memiliki pemandangan yang lebih indah dan ki spiritual yang kaya. Aroma bunga dan burung memenuhi udara. Berbeda dengan puncak roh lainnya, meskipun puncak utama ini sangat tinggi, itu masih dingin dan sunyi, hanya karena Yang Kai tidak mengizinkan pembudidaya dari Starfield untuk mengganggu puncak roh ini. Puncak ini adalah puncak pil roh Istana Surga Tinggi. Ada 2 puncak roh serupa lainnya, puncak pembentukan roh dan puncak artefak roh. Master puncak yang sesuai adalah Nanmen Dajun dan Hou Yu. Tentu saja, kedua Peak Master ini telah ditunjuk secara paksa oleh Yang Kai, jadi apakah mereka setuju atau tidak, mulai sekarang, mereka berdua akan menjadi Peak Masters of Spirit Formation Peak dan Spirit Artifact Peak. Spirit Pil Peak tidak memiliki Peak Master, tetapi itu adalah gunung tempat Kaisar Pil Master Ji Ying tinggal. Sebenarnya, Ji Ying tidak bisa dianggap sebagai anggota Istana Surga Tinggi. Bagaimanapun, dia adalah murid kelima Kaisar Agung Pil luar biasa. Hanya karena dia telah gagal dalam kompetisi penyulingan pil dengan Yang Kai, dia tetap berada di Istana Surga Tinggi untuk membantu Yang Kai memperbaiki pil. Ji Ying adalah orang yang baik. Dia tidak hanya memiliki kultivasi Kaisar Realem, tetapi dia juga seorang Kaisar Pil Master dan juga murid pribadi Kaisar Agung Pil hebat. Ketiga identitas ini sangat menarik dimanapun mereka ditempatkan, dan kombinasi dari ketiga identitas ini bahkan lebih menakutkan. Jika dia tidak mengakuinya, Yang Kai tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Dia tidak mungkin membunuhnya, karena jika dia melakukannya, dia pasti akan menyinggung Kaisar Agung Pil hebat. Kemarahan Kaisar Agung bukanlah lelucon. Namun, dia benar-benar tinggal di belakang untuk memenuhi taruhannya dengan Yang Kai dan memperbaiki sejumlah besar pil roh untuk Istana Surga Tinggi. Kualitas pil roh yang dia sempurnakan tidak hanya sangat tinggi, tetapi juga dijamin. Dia juga membawa beberapa muridnya ke Spirit Pil Peak. Di seluruh puncak pil roh, hanya Ji Ying dan beberapa muridnya yang tinggal di sini. Selain mereka, hanya ada beberapa anak laki-laki yang bertanggung jawab atas pekerjaan sampingan. Yang Kai dan Xia Ningqiang dengan cepat tiba di puncak. Di depan aula utama, seorang pria berusia 20-an sedang menunggu. Ketika dia melihat Yang Kai, dia membungkuk dan berkata, "Tuan Istana Yang, Tuan sedang menunggumu, tolong ikuti aku." Yang Kai tersenyum dan mengangguk, mengetahui bahwa Ji Ying telah memperhatikan kedatangannya. Saat murid itu memasuki aula, Ji Ying dengan cepat berjalan mendekat dan menyapanya dengan hangat, "Saudara Yang, sudah lama sekali." Mereka berdua tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun, yang merupakan waktu yang cukup lama. Alasan dia sangat antusias bukan hanya karena dia kalah dari Yang Kai di Pil Refining, tetapi juga karena Gong Sun Mu. Berkat Yang Kai, murid ketiga Kaisar Agung Pil yang luar biasa Gong Sun Mu dapat kembali ke lembah obat-obatan setelah kematiannya, jadi Ji Ying secara alami berterima kasih padanya. "Kakak Ji," Yang Kai menjawab sambil tersenyum. Ji Ying meraih lengan Yang Kai dan berkata, "Saudara Yang, kamu datang pada waktu yang tepat. Baru-baru ini, saya telah bereksperimen dengan teknik pemurnian pil baru dan telah memperoleh beberapa wawasan. Saya baru saja akan meminta nasihat Brother Yang. Dia adalah seorang Kaisar Pil Master, jadi hanya ada beberapa orang di dunia yang bisa mendiskusikan pil refining dengannya. Dia memiliki beberapa kakak dan kakak senior, tetapi semuanya telah diajar oleh guru yang sama, jadi tidak ada gunanya mendiskusikannya dengan mereka." Yang Kai, di sisi lain, berbeda. Meskipun Ji Ying tidak tahu siapa yang telah memberikan keterampilan pemurnian pil kepadanya, dia tahu bahwa keterampilan Yang Kai dalam pemurnian pil tidak kalah dengan miliknya, dan dia memiliki gaya uniknya sendiri. Jika Ji Ying bisa bertukar beberapa petunjuk dengannya, dia pasti akan sangat diuntungkan. Yang Kai terdiam, berpikir pada dirinya sendiri bahwa para alkemis semuanya adalah orang gila. Dia datang ke sini karena suatu alasan, tetapi dia tidak menyangka akan ditangkap oleh Ji Ying. Berpikir bahwa dia masih memiliki sesuatu yang perlu dia tanyakan nanti,
Yang Kai hanya bisa dengan rendah hati berkata, saya tidak berani memberikan saran, tetapi saya ingin mendiskusikannya dengan Brother Ji. Dalam kompetisi pemurnian pil terakhir, mengalahkannya juga merupakan semacam keberuntungan. Yang Kai tidak berpikir dia benar-benar lebih baik daripada Ji Ying. Dia memiliki spesialisasinya sendiri dan Ji Ying juga lebih kuat darinya. Ji Ying tertawa terbahak-bahak, saudara yang terlalu rendah hati, bahkan guru memuji keterampilan penyulingan pil kamu, tapi sayangnya. Apa itu? Yang Kai tercengang, bertanya-tanya apakah Great Pill Great Emperor punya keluhan tentang dia. Sayangnya, kamu tidak bisa fokus pada pemurnian pil. Jadi begitu, Yang Kai menyeringai, 3000 tau besar, salah satunya sudah cukup untuk saya nikmati. Ji Ying tertegun sejenak sebelum mengangguk, kamu benar. Tanpa basa-basi lagi, dia menarik Yang Kai ke ruang penyulingan pil dan mulai memurnikan beberapa ramuan berharga. Xia Ningchang secara alami mengikuti. Ji Ying tidak tahu latar belakangnya, tetapi melihat bahwa hubungannya dengan Yang Kai agak tidak biasa, dia tidak menghentikannya. Bagaimanapun, keterampilan pemurnian pilnya bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari siapapun hanya karena mereka menginginkannya.